Halo semua, perkenalkan nama saya Pinaya Alto Yunata dari jurusan Business Creation Binus Malang. Kali ini saya akan membahas tentang visualisasi bisnis model kanvas pada usaha roti kemasan. Sebelum saya memasuki kasus yang ada, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bisnis model kanvas atau biasa yang disebut BMC. BMC yaitu suatu proses yang bertujuan untuk menggambarkan sebuah konsep ide bisnis untuk mendapatkan value dari ide bisnis yang akan diciptakan dengan mengisi 9 blok dalam model kanvas tersebut. BMC ini juga bisa digunakan sebagai media menginformasikan ide bisnis dengan cepat dan mudah karena dalam menginformasikannya sudah tersusun dalam template 9 blok model kanvas sehingga pembaca dan pembuat lebih mudah dalam penyampaiannya dan mengaplikasikannya. Baik, itu tadi penjelasan singkat tentang bisnis model kanvas atau BMC. Sekarang kita akan memasuki topik yaitu visualisasi bisnis model kanvas pada usaha roti kemasan. Baik, yang pertama yaitu customer segment, bukan konsumen atau siapa orang yang akan menghargai value proposition saya. Dalam kasus ini, saya menggunakan sistem business to consumer atau B2C dengan segmentasi buruh pabrik, anak sekolah, ojek pangkalan offline online, serta pekerja kantoran dengan latar belakang orang-orang yang ingin membeli roti kemasan dengan harga yang terjangkau dan rasa yang tidak kalah dengan kompetitor di kelasnya. Lalu berikutnya yang kedua, value proposition, yaitu nilai dari ide bisnis tersebut atau masalah dan kebutuhan konsumen apa yang dapat dijawab oleh ide bisnis Anda. Di sini value yang kami tekankan yaitu rasa dan kualitas lebih unggul dari kompetitor di kelasnya. Hal ini kami menjamin karena sudah memiliki data yang ada. Harga lebih terjangkau. Harga yang kami terapkan akan lebih miring dari kompetitor yang ada. Produk mudah didapatkan. Kami akan mendistribusikan produk kami ke seluruh Indonesia. Produk rapi dan mudah dibawa kemanapun karena menggunakan kemasan mesin. Lalu yang terakhir, produk higienis karena diproduksi dengan mesin-mesin yang canggih dan minimnya campur tangan manusia. Berikutnya yang ketiga, channels, yaitu jaringan untuk menghubungkan ide bisnis Anda dengan konsumen. Di sini kami memiliki dua channel, yaitu perusahaan distribusi dan sosial media marketing. Untuk perusahaan distribusi, kami bekerja sama dengan perusahaan distribusi dengan tujuan untuk menyalurkan produk kami ke tangan konsumen dengan jangkauan lebih luas. Hal ini dikarenakan perusahaan distribusi rata-rata sudah memiliki jalur pendistribusian yang sangat banyak, sehingga untuk penyaluran produk dari pabrik lebih cepat dan lebih mudah didapatkan produknya oleh konsumen. Lalu sosial media marketing bertujuan untuk mengenalkan produk yang kami miliki ini hingga sampai ke tangan konsumen. Dalam marketing tersebut, perusahaan akan menggunakan sosial media sebagai media periklanan dan media promosi untuk menarik minat konsumen. Berikutnya yang keempat, customer relationship, yaitu cara membangun interaksi dengan konsumen dari ide bisnis Anda. Di sini perusahaan dalam membangun interaksi dengan konsumen menggunakan dua metode, yaitu layanan konsumen dan sosial media. Perusahaan akan memberikan nomor layanan konsumen serta sosial media yang dapat diakses sebagai sarana komplain, kritik, dan saran bagi perusahaan. Dalam akun sosial medianya, perusahaan juga akan memberikan konten serta postingan dan kuis berhadiah yang menarik dengan tujuan untuk menjalin hubungan dengan konsumen agar perusahaan dan konsumen mendapatkan timbal balik. Berikutnya, yang kelima, revenue streams, yaitu bagaimana cara ide bisnis Anda tersebut menghasilkan pendapatan. Pendapatan perusahaan diperoleh dari dua cara transaksi. Yang pertama yaitu penjualan lepas. Perusahaan akan menjual produknya ke distributor ataupun pengepul
tanpa pengembalian barang rusak. Keuntungan yang didapat perusahaan yaitu resiko lebih kecil karena tidak perlu membeli barang rusak atau kembali. Keuntungan bagi distributor atau penadah akan mendapatkan diskon lebih besar. Lalu yang kedua, penjualan kembali. Perusahaan akan membeli kembali produk yang rusak. Kerugian perusahaan, resiko perusahaan lebih besar karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk mengolah barang rusak tersebut. Kerugian distributor atau penadah mendapatkan keuntungan kecil karena tidak adanya diskon per item oleh perusahaan. Berikutnya, yang keenam, key activities, yaitu aktivitas apa yang dilakukan bisnis dalam mencapai value proposition bagi pelanggan. Di sini kunci yang terpenting yaitu ada 3, yaitu operation management, financial management, serta marketing management. Operation management merancang sistem operasional perusahaan dari bahan mentah hingga sampai ke tangan konsumen atau supply chain, bertujuan untuk efisiensi cost operasional hingga menambah profit perusahaan. Lalu financial management menata sistem keuangan perusahaan dari awal dana masuk hingga dana keluar dalam periode tertentu, bertujuan untuk melihat sirkulasi peredaran uang dalam perusahaan sehingga dapat dengan rinci mengetahui dana yang masuk dan keluar di setiap transaksi ataupun setiap item kegiatan dalam produksi dan operasional perusahaan. Lalu yang terakhir, marketing management. Merancang sistem yang bertujuan untuk mengenalkan dan menjual produk dari pabrik hingga ke tangan konsumen. Dalam sistem ini meliputi pengiklanan, sales promotion, sales, market research. Berikutnya yang ketujuh ialah resources, yaitu sumber daya praktis apa yang diperlukan untuk mencapai key activities sebuah bisnis. Sini kunci yang terpenting yaitu pabrik, marketing team, dan saluran distribusi. Pabrik ialah aset terpenting yang dimiliki oleh sebuah perusahaan produksi, karena jika perusahaan memiliki aset pabrik sendiri, maka kegiatan produksi atau HPP akan bisa lebih ditekan, sehingga dapat meminimalkan kos penjualan. Lalu marketing team. Marketing team juga sangat penting dalam aset yang dimiliki perusahaan, karena merekalah yang nantinya akan berperan dalam pengenalan produk hingga sampai ke tangan konsumen. Lalu yang terakhir, saluran distribusi. Hal ini juga sangat penting bagi perusahaan. Jika memiliki aset dalam perusahaan pendistribusiannya, maka kos penjualan juga bisa lebih ditekan untuk mendapatkan profit lebih besar. Berikutnya, yang ke-8, key partners, yaitu daftar perusahaan atau pemasok atau pihak eksternal lain yang mungkin Anda perlukan untuk mencapai key activities bisnis dan memberikan value kepada pelanggan. Di sini partners kami yaitu investor dan perusahaan distribusi. Investor, hal ini adalah kunci utama dari perusahaan yaitu pendanaan. Perusahaan membutuhkan dana yang sangat besar untuk memulai ataupun mengembangkan bisnisnya hingga mencapai tujuan perusahaan. Maka diperlukanlah investor sebagai pemberi dana. Investor juga berperan sebagai penasihat ataupun pengendali suatu perusahaan karena pengalaman yang mereka miliki dalam pendanaannya di bisnis ataupun perusahaan lain. Lalu perusahaan distribusi. Rata-rata pabrik makanan ataupun roti kemasan pasti memiliki perusahaan pendistribusiannya sendiri. Hal inilah yang akan diterapkan juga kepada model bisnis ini, di mana perusahaan akan berpartner dengan perusahaan distribusi ataupun membangun perusahaan distribusiannya sendiri. Ini bertujuan untuk memfokuskan lini produksi dengan lini penjualan, sehingga setiap lini tersebut dapat memaksimalkan tujuan kegiatannya. Berikutnya yang terakhir, cost structure, yaitu biaya untuk mencapai key activities dalam bisnis. Di sini terdapat 3 cost structure, yaitu operation management, financial management, serta marketing team.
operation management membiayai semua kegiatan operasional, financial management membiayai akuntan dan tim analisis keuangan, dan yang terakhir marketing team, yaitu membiayai tim marketing dan dana untuk periklanan. Baik, itu tadi contoh penerapan bisnis model kanvas atau BMC pada usaha roti kemasan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.